Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4456 Ruang Aneh. Berdiri di atas lempengan batu, Lin Bai merasakan batu itu perlahan terbang ke arah tertentu dalam kegelapan. Di arah itu, ada juga lempengan batu dengan sosok berdiri di atasnya. Saat itu, dia melihat lempengan batu Lin Bai mendekat, dan matanya langsung menajam dan menatap Lin Bai. Kedua lempengan itu mendekat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya sudut-sudutnya direkatkan menjadi satu. Lin Bai tampak sedikit bingung. Dia melihat prajurit di lempengan batu lainnya. Ini adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru. Dia juga menatap Lin Bai, dengan senyum dingin di mulutnya. Sampai jumpa, kakak seperguruan. Lin Bai tidak tahu situasinya, jadi dia memberi hormat, adik seperguruan baru saja datang ke sini, tidak tahu aturan istana surga tertinggi. Pemuda itu tertawa dan mengepalkan tinjunya sebagai balasan, ternyata adik seperguruan baru pertama kali datang. Aku akan menceritakannya kepadamu. Pergi saja ke tepi dan lompat ke bawah. Lin Bai sudah mendengar bahwa pemuda itu sedang mengolok-oloknya, jadi dia berkata sambil tersenyum, kakak senior sedang bercanda. Meskipun kakak senior belum mengerti apakah kekosongan yang sebenarnya atau fantasi di balik lempengan batu itu, jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk keluar dari lempengan batu itu dengan gegabah. Apa kau bercanda? Pemuda itu mencibir dan berkata, karena aku tahu aku sedang menggodamu, mengapa aku harus bertanya lebih banyak? Begitu suara itu jatuh, pemuda itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Lin Bai, dan segera ada atmosfer berbahaya yang kuat yang dipaksakan ke Lin Bai. Lin Bai mendengar suara pedang dari telinganya. Menoleh ke belakang, dia melihat pemuda itu menebaskan pedangnya ke leher Lin Bai. Jika Lin Bai tidak menyadarinya tepat waktu, pedang itu akan langsung memotong kepala Lin Bai. Lapangan pedang inci persegi. Dia begitu cepat sehingga dia tiba di depannya dalam sekejap mata. Lin Bai tidak punya waktu untuk menunjukkan metode tubuhnya untuk menghindarinya. Untungnya, ketika dua lempengan batu itu digabungkan, Lin Bai membuat medan pedang inci persegi. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba bergerak, dan Lin Bai segera bergerak maju. Suap pemuda itu memotong dengan satu pedang, tetapi dia melemparkan dirinya ke udara. Tidak ada jejak Lin Bai di bawah pedang itu. Pemuda itu terkejut, bagaimana mungkin? Bagaimana dengan yang lain? Mengapa kamu mulai melakukannya sebelum menyelesaikan kata-katamu? Lin Bai muncul di belakang pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kedua batu itu digabungkan, yang berarti membiarkan seni bela diri bertarung satu sama lain di atas lempengan batu, bukan? Pemenangnya akan dapat mendekati istana surga teratas, kan? Menghadapi pertanyaan Lin Bai, wajah pemuda itu tampak garang, tetapi dia tidak menjawab. Dia melemparkan pedangnya dan bergegas ke Lin Bai. Kali ini, Lin Bai sudah siap. Ketika pedang itu datang, dia melangkah maju, mengepalkan kelima jarinya, dan menyerbu. Satu pukulan mematahkan semangat pedang pemuda itu. Lin Bai berkata dengan suara dingin, sepertinya hanya setelah kamu mengalahkan saudara seperguruan yang lebih tua, barulah aku bisa mendapatkan berita yang aku inginkan dari saudara seperguruan yang lebih tua. Melihat pemuda itu tidak berbicara, Lin Bai tidak bermaksud membuang-buang waktu. Dia hanya menurunkan pria itu dan perlahan memaksanya untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Jika dia benar-benar tidak ingin mengatakannya, Lin Bai juga dapat menggunakan kekuatan pencarian jiwa untuk membaca ingatan pemuda itu dari awal. Urus saja. Lin Bai bergegas maju, dan tubuhnya yang kuat seperti gunung menekan pemuda itu. Terampil. Begitu mata pemuda itu berbinar, dia merasakan kekuatan tubuh Lin Bai, dan segera menyadari bahwa Lin Bai adalah seorang binaragawan. Para pemuda sangat menyadari fakta bahwa mustahil untuk berhadapan langsung dengan mereka. Mereka harus menjaga jarak. Seketika, pemuda itu berbalik dan membuka jarak dari Lin Bai, dan pedang di tangannya menebas dengan cemerlang. Sasaran pedang itu adalah untuk menyerang Lin Bai. Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar, dan menghantam pedang di depannya. Namun, pemuda itu sangat fleksibel, dan metode tubuhnya aneh. Setiap kali Lin Bai menyerbu ke arahnya, dia akan tiba-tiba membuka posisinya di saat kritis. Dia menjaga jarak sekitar 5.000 meter dari Lin Bai. Dia selalu menyerang Lin Bai dengan roh pedang, dan tidak memberi Lin Bai kesempatan untuk mendekatinya. Sungguh merepotkan. Meskipun ki pedang pemuda itu tidak dapat melukai Taoisme 5 elemen Lin Bai merasa pusing karena membiarkan pemuda itu terus memperlebar jaraknya. Adik seperguruan, kamu tidak akan menjadi lawanku. Jika kamu pintar, kamu bisa pergi sendiri.
Pemuda itu berkata dengan senyum dingin, selama adik seperguruan meneteskan darah di lempengan batu dan ingin pergi, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Jika adik seperguruan menolak untuk pergi, jangan salahkan kakak seperguruan karena bersikap kasar. Lin Baiao berdiri di atas lempengan batu dan berkata sambil mencibir, jika kakak seperguruanku bisa melakukan apa saja untuk mendapatkanku, dia tidak akan berhenti untuk berbicara omong kosong seperti itu padaku. Sekarang setelah kakak seperguruanku membujukku untuk pergi, bukankah dia pikir aku sulit dihadapi? Apakah kamu ingin aku pergi atas inisiatifku sendiri? Jika kakak seperguruan memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, dia pasti sudah melakukannya. Mendengar kata-kata Lin Bai, pemuda itu langsung merasa terpancing, dan wajahnya marah, kalau begitu, mari kita kirim adik seperguruan itu ke neraka demi kakak laki-lakinya. Pemuda itu mengangkat pedang panjangnya, dan pedang yang kuat dan tak terbatas menyebar dan menebas Lin Bai. Kesempatan bagus. Begitu mata Lin Bai menyala, identitasnya tiba-tiba terbongkar, dan dia langsung menuju pemuda itu, membawa kekuatan pedang untuk membunuhnya dalam jarak beberapa kilometer. Lapangan pedang inci persegi. Titik yang muncul segera diatur di belakang pemuda itu. Ketika pedang itu terputus, tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang dalam roh pedang. Tidak, itu hilang lagi. Gaya tubuh macam apa anak ini? Pemuda itu tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya dan segera ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, suara Lin Bai datang dari telinganya, kemana kamu ingin melarikan diri, kakak senior? Kakak senior adalah seorang pendekar pedang. Aku akrab dengan pengetahuannya tentang kendo. Rambut pemuda itu berdiri tegak. Ketika menoleh ke belakang, Lin Bai berada 3 langkah dari punggungnya. Pemuda itu segera mengeluarkan senjata ajaibnya dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, Lin Bai mengulurkan tangan ke depan, merobek pertahanan tubuh pemuda itu dengan kekuatan yang besar, dan memegang tenggorokan pemuda itu dengan satu tangan. Hanya butuh tangan Lin Bai dengan kekuatan yang lembut, dapat menghancurkan tenggorokan pemuda itu. Pemuda itu berjuang di tangan Lin Bai, dan wajahnya menunjukkan ledakan rasa sakit dan keterkejutan. Melihat pemandangan ini, beberapa orang bergumam dengan heran, Wang Chuan kalah. Sungguh mengejutkan. Anak itu memiliki metode tubuh yang dapat tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul. Kita perlu lebih memperhatikannya. Setelah mengalahkan Wang Chuan, anak baru itu dapat melangkah maju. Hei, orang tua Chen, kamu baru saja mengatakan kepadaku bahwa anak baru ini adalah tulang yang lembut, tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya tulang yang lembut, tetapi juga tulang yang keras. Kamu tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya, tetapi kamu tidak dapat mengukur air laut. Saya tidak menyangka dia masih muda dan sudah punya prestasi seperti itu. Bab 4457 Batu Hati Dao. Lepaskan aku. Di tenggorokan Lin Bai, sebuah kekuatan menembus tubuh pemuda itu, menghalangi 8 meridiannya. Hanya dengan pikiran Lin Bai, kekuatan ini akan menghancurkan tubuhnya. Dengan kata lain, hidupnya sekarang sepenuhnya berada di tangan Lin Bai. Selama kakak seperguruan menjawab pertanyaanku dengan baik, aku bisa berjanji untuk kembali ke kakak seperguruanku nanti. Lin Bai bertanya dengan tenang, aku perlu tahu aturan di sini. Bagaimana aku bisa mendekati istana surga teratas? Apa yang kau katakan itu benar? Bagaimana jika aku memberitahumu? Apakah kau akan membiarkanku hidup? Ada secercah kegembiraan di mata pemuda itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika aku ingin membunuh kakak seperguruanku, aku sudah memulainya sekarang. Pemuda itu mengangguk sedikit dan berkata, ruang di sini disebut puncak surga absolut. Seperti yang dapat dilihat oleh adik seperguruan, istana surga teratas ada di depan kita, tetapi ada kegelapan tak terbatas di depan. Jika kau ingin mencapai istana surga teratas, kau harus bergantung pada lempengan batu di bawah kaki kita. Lempengan batu itu bisa diaspal menjadi jalan menuju istana surga atas. Selama semakin banyak batu yang direbut, semakin cepat kau bisa sampai ke istana surga atas. Jika kau melangkah ke istana surga atas, kau bisa mendapatkan salah satu harta karun. Mengenai harta karun di dalamnya, kau harus beruntung. Namun, menurut catatan Sekte Iblis Abadi di istana surga atas, hampir tidak ada prajurit yang melangkah ke istana surga atas yang kecewa dengan harta karun itu. Hampir semua orang mendapatkan harta karun favorit mereka. Ini aturannya di sini. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada adik seperguruan. Tolong tepati janjiku dan biarkan aku pergi. Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa. Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan bertanya, bagaimana kita bisa menjarah batu milik orang lain? Sesekali, lempengan batu itu akan mengambil inisiatif untuk memilih lempengan batu terdekat dan bergerak maju.
Ketika kedua lempengan batu itu digabungkan, medan perang akan terbentuk. Pemuda itu dengan cepat menjelaskan kepada Lin Bai, tentu saja, jika adik seperguruan merasa bahwa ia memiliki cukup kekuatan, ia juga dapat mengambil inisiatif untuk mengendalikan lempengan batu itu dan mendekati lawannya. Namun singkatnya, adik seperguruan, tidak ada seniman bela diri yang bisa berjalan di sini yang mudah tersinggung, dan tidak ada kesemek yang lembut untuk dibicarakan. Kamu harus sangat berhati-hati terhadap setiap lawan yang kamu pilih. Misalnya baru saja kamu tampaknya batu tulismu dekat denganku, sebenarnya, aku secara aktif mengendalikan batu tulis untuk mendekatimu. Aku pikir adik seperguruan lebih mudah dikalahkan, jadi aku ingin merampok lempengan batu adik seperguruan. Kata pemuda itu dengan suara rendah. Sekarang hidupnya sepenuhnya berada di tangan Lin Bai, tetapi dia harus menjawab apa yang ditanyakan Lin Bai. Begitu ya. Setelah memahami peraturan tentang tempat ini, Lin Bai pun mengerti. Ia pun segera melepaskan cekikan pemuda itu dan berkata, silakan tinggalkan batu tulis itu dan pergi sendiri. Setelah pemuda itu mendarat di tanah, ia segera mengalihkan kultivasinya untuk melenyapkan sisa tenaga yang ada di tubuh Lin Bai. Ia pun segera mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, saudaraku. Aku pergi sekarang. Baru saja, pemuda itu berkata kepada Lin Bai bahwa selama ia meneteskan darah di lempengan batu itu, ia dapat meninggalkan tempat ini jika ia ingin pergi. Kini pemuda itu mengeluarkan sebilah pedang tajam dari tas penyimpanannya dan perlahan-lahan melubangi telapak tangannya, dan darah pun mengalir di telapak tangannya. Tiba-tiba, noda darah dari telapak tangan pemuda itu tidak jatuh ke lempengan batu, tetapi berubah menjadi seekor naga panjang berdarah di udara, memancarkan kekuatan pedang tajam yang tak terbatas, dan meraung ke arah Lin Bai dengan gigi dan cakarnya. Roh pedang naga darah. Matilah aku. Kekuatan sihir yang ditusuk pemuda itu, naga darah itu meraung dan meraung dalam kehampaan ini, seperti naga sungguhan yang turun ke bumi, tak terhentikan. Pemuda itu merasa bahwa Lin Bai tidak dapat menanggapi serangan mendadak ini. Namun sebelum dia memulai, Lin Bai memiliki senyum yang berarti di mulutnya. Dengan pedang naga darah yang terputus, Lin Bai meniup tinjunya, menghancurkan naga darah itu, dan tinjunya langsung menuju dada pemuda itu. Tidak, tidak. Dengan sebuah pukulan, Lin Bai tidak menyia-nyiakan tenaga untuk memukul seorang pria muda dan setengah baya, dan hanya mendengar suara ledakan keras. Di bawah kepalan tangan Lin Bai, tubuh pemuda itu meledak terbuka dan berubah menjadi kabut darah dan menghilang di lempengan batu. Awalnya, Lin Bai tidak ingin melepaskannya karena dia adalah seorang pejuang yang ditekan dan dibudidayakan di alam, dan dia telah memprovokasi dia. Jika dia pergi sendiri, dia akan membalas dendam Lin Bai setelah meninggalkan cobaan abadi. Tetapi Lin Bai telah berjanji bahwa selama dia menjawab pertanyaan Lin Bai dengan jujur, dia akan membiarkannya hidup. Akibatnya, dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Sebaliknya, dia ingin menyerang Lin Bai secara diam-diam. Dengan cara ini, Lin Bai berada dalam pelukannya dan tidak ingin melepaskannya. Sekarang dia memiliki serangan diam-diam, yang hanya memberi Lin Bai kesempatan untuk membunuhnya. Setelah membunuh orang ini, lempengan batu tempat pemuda itu berada tidak memiliki tuan, dan secara otomatis terintegrasi dengan batu tulis Lin Bai. Lempengan batu Lin Bai juga berubah dari 10.000 meter menjadi 20.000 meter. Ternyata ini adalah aturan di sini. Dengan menjarah batu-batu lain, kita dapat meningkatkan jarak antara kita dan istana surga atas hingga akhirnya kita mencapai istana surga atas. Lin Bai berdiri di atas lempengan batu, sedikit mendongak ke kegelapan di sekitarnya, dan banyak batu yang bersinar berdiri tegak. Sebenarnya, lempengan batu ini disebut batu Daosin. Itu seperti penampilan lempengan batu di dunia, sehingga banyak seniman bela diri tidak suka menyebutnya batu Daosin, jadi mereka menyebutnya lempengan batu. Lin Bai sekarang memiliki 2 Daosinsi, tetapi melihat sekeliling dalam kegelapan, banyak prajurit memiliki 3 atau 5 Daosinsi di bawah kaki mereka. Jelas, mereka jauh lebih unggul dari Lin Bai. Aku ingin tahu apakah Murong Chuan, kakak perempuan Jiang Xuansu, bisa berada di sini. Lin Bai juga memikirkan Murong Chuan dan Jiang Xuansu. Mereka adalah murid terbaik dari Sekte Iblis Abadi. Setiap gerakan mereka menarik perhatian banyak orang dan memandang, mereka seharusnya ada di sini. Dengan pencapaian mereka di ranah Taoisme dan Dewa di klan, mereka tidak dapat memandang rendah harta karun lainnya dalam ujian abadi. Hanya harta karun di istana surga tertinggi yang dapat mereka lihat. Saya tidak tahu berapa banyak Daosinsi yang dimiliki kedua orang ini. Diperkirakan mereka mendekati istana surga teratas. Jalan Lin Bai tenang. Tetapi berapa banyak ruang yang ada dalam pikiranku.
Berapa banyak Dao Xinzi yang kamu butuhkan untuk mencapai istana surgawi puncak? Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan memikirkan masalah utama. Bab 4458 Aturan di Istana Surgawi Jueding. Baru saja Lin Bai lupa menanyakan satu pertanyaan lagi. Berapa banyak batu daosin yang ada di ruang ini, dan berapa banyak batu daosin yang dibutuhkan untuk mencapai Istana Surgawi Puncak? Jika ada sejumlah batu daosin tertentu di ruang ini, Lin Bai harus memanfaatkan waktu untuk menjarah batu daosin. Jika tidak, akan sangat disayangkan jika Lin Bai hanya selangkah lagi dari Istana Surgawi Puncak saat itu, tetapi akan sangat disayangkan jika batu daosin itu hilang. Berdiri di atas batu daosin untuk waktu yang lama, Lin Bai akhirnya memutuskan, tidak peduli berapa banyak batu daosin yang ada, saya harus memanfaatkan waktu saya. Jika saya memiliki kemampuan, saya tidak akan membuang-buang waktu di sini. Jika saya punya waktu, saya dapat mencari harta karun lainnya jika saya punya waktu. Setelah mengambil keputusan, Lin Bai tidak tinggal diam. Dia berdiri di atas batu daosin, dan pikirannya bergerak. Batu daosin bergerak ke samping perlahan-lahan. Lin Bai hanya dapat mengendalikan pergerakan batu daosin, tetapi tidak dapat mengendalikan arah batu daosin. Singkatnya, ketika Lin Bai mengendalikan pergerakan batu daosin hanya ingin bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ke depan istana surgawi tertinggi. Batu daosin bergerak perlahan, dan perlahan-lahan batu daosin lainnya muncul dalam kegelapan. Di atasnya berdiri seorang pria berpakaian putih, dengan rambut panjang dan wajah yang tampan. Dia berlatih dengan lutut bersilang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat Lin Bai. Lin Bai memperhatikan bahwa ada dua batu di kaki pria berpakaian putih, seperti Lin Bai. Batu daosin Lin Bai dan pria berpakaian putih secara bertahap bergabung bersama, yang membentuk platform pertempuran. Baik Lin Bai maupun pria berpakaian putih berada di platform yang sama. Pria berpakaian putih tidak segera bergerak, tetapi berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, ketika memilih lawan, apakah begitu gegabah? Apakah kamu menatapku? Lin Bai berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, kamu tidak begitu jelas tentang kekuatan saudara-saudaramu, tetapi jika kamu bersedia menyerahkan batu hati, kamu akan sangat berterima kasih. Haha, adik seperguruan, apakah kamu bercanda? Kami datang ke Istana Surga Atas hanya untuk harta karun di Istana Surga Atas. Siapa yang bersedia mengambil inisiatif untuk mencintai batu daosin? Pria berbaju putih menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi karena adik seperguruan telah memilihku, itu adalah nasib buruk bagi adik seperguruan. Aku takut batu hati Tao yang telah susah payah didapatkan oleh adik seperguruan akan diberikan kepadaku dengan sia-sia. Adik seperguruan, ayo pergi. Pria berbaju putih tersenyum tipis dan menundukkan tangannya ke Lin Bai. Lin Bai bertanya, tunggu sebentar. Sebelum aku mulai, aku ingin bertanya kepada kakak seperguruan. Apakah ada sejumlah batu hati Tao di tempat ini? Berapa banyak batu daosin yang kamu butuhkan untuk mencapai istana surgawi puncak? Pria berpakaian putih itu tidak menyembunyikan privasinya. Dia menjawab dengan lugas, jika kita tiba di istana surga puncak pada posisi kita saat ini, mungkin ada 99 batu daosin. Tidak ada jumlah batu daosin di ruang ini. Kita akan menilai berdasarkan prajurit yang melangkah ke ruang ini. Sebaliknya, semakin sedikit prajurit di sini, semakin banyak batu daosin. Semakin sedikit batu yang akan ada. Tetapi sesekali, akan ada satu atau dua batu hati tanpa pemilik di ruang ini. Jika kamu dapat mendahului mereka, kamu dapat menjadi daosinsi milikmu sendiri. Menurut catatan sejarah ujian selama bertahun-tahun, setidaknya akan ada satu prajurit yang memasuki istana puncak hampir setiap saat. Menurut situasi saat ini, tidak lebih dari 50 prajurit yang telah melangkah ke istana surga puncak. Sejauh ini, tidak ada prajurit yang bisa mendapatkan cukup daosinsi untuk memasuki istana surga puncak. Banyak orang menunggu prajurit lain untuk datang dan memberikan daosinsi mereka. Begitu. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Menurut pria berpakaian putih, tidak ada jumlah batu daosin di ruang ini. Semakin banyak prajurit memasuki ruang, semakin banyak batu daosin yang akan dihasilkan. Sebaliknya, semakin sedikit prajurit yang melangkah ke ruang ini, semakin sedikit batu daosin yang akan dihasilkan. Tidak banyak prajurit yang memasuki istana surga tertinggi kali ini. Sekarang Lin Bai baru berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan jika Anda mengambil semua batu hati seniman bela diri lainnya, itu tidak cukup untuk memasuki istana surga tertinggi. Oleh karena itu, banyak prajurit yang memulihkan diri di ruang ini, mengkonsolidasikan kultivasi mereka dan menunggu prajurit lain untuk masuk ke sini.
Bagaimanapun, masih ada setidaknya 3 bulan untuk ujian di zaman ini. Pada saat itu, semakin banyak prajurit akan tiba di sini. Banyak ahli yang tidak dapat menemukan harta karun di dunia luar akan menjelajah ke istana surga tertinggi sebelum akhir ujian. Pada saat ini, Lin Bai memahami perbedaan antara 3 harta karun yang disiapkan oleh Sekte Iblis Abadi dalam ujian abadi. Hutan iblis hitam penuh dengan bahaya dan banyak harta karun. Namun, sangat cocok bagi banyak seniman bela diri untuk menjelajahi harta karun di dalamnya. Ini adalah pilihan pertama bagi para pemuja seni bela diri Taoisme Jiupin. Anda bisa mendapatkan harta karun kapanpun Anda pergi. Fengshen Dautai adalah pilihan pertama bagi semua seniman bela diri untuk melangkah ke dalam ujian abadi. Secara umum, jika Anda dapat mengalahkan 10 boneka perang dan mengambil harta karun, itu akan sangat bagus. Jika kemampuan Anda terbatas, Anda juga dapat meninggalkan Fengshen Dautai untuk mencari harta karun lainnya. Setelah menerobos kultivasi, Anda dapat mencoba Fengshen Dautai. Di Istana Surga Atas, ini adalah tempat yang menghabiskan banyak waktu. Di Istana Surga Atas, Anda dapat memasuki Istana Surga Atas tidak hanya jika Anda memiliki kultivasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan praktisi seni bela diri lain untuk menyediakan batu hati Tao. Hanya ketika ada cukup batu hati Tao, Anda dapat memasuki Istana Surga Atas. Dengan kata lain, beberapa orang kuat akan datang ke Istana Surga Atas segera setelah memasuki ujian abadi. Namun, mereka hanya memiliki 1 batu daosin, dan mereka perlu menunggu prajurit lain untuk memasuki Istana Surga Tertinggi dan merebut batu daosin mereka sebelum mereka dapat mendekati Istana Surga Atas. Oleh karena itu, selama ujian abadi, semakin banyak prajurit akan memasuki Istana Surga Atas pada bulan terakhir. Tetapi jangan khawatir, saudara seperguruan muda. Sebulan sebelum akhir waktu abadi, akan ada sejumlah besar prajurit yang memasuki Istana Surga Atas. Pada saat itu, batu daosin akan cukup bagi seorang pria kuat untuk tiba di istana untuk memilih harta karun. Pria berbaju putih berkata sambil tersenyum, tetapi Anda tidak akan pernah menjadi orang yang melangkah ke Istana Surga Tertinggi. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kakak senior, mengapa bukan aku? Pria berbaju putih itu berkata sambil tersenyum, karena aku akan segera mengirim adikku untuk meninggalkan tempat ini. Entah adikku yang akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat ini, atau aku akan mengirimmu ke neraka demi adikku. Sepertinya kakak senior itu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi mari kita minta dia untuk melakukannya. Lin Bai membuka postur tubuhnya dan diam-diam menggerakkan pedang seluas 1 inci persegi. Lang Kuo berada dalam jarak beberapa kilometer. Dia waspada terhadap setiap gerakan pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu mencibir, jika aku tidak percaya diri dengan kekuatanku sendiri, aku tidak berani datang ke Istana Surga Atas untuk bertarung. Apa yang dikatakan kakak senior tadi, adikku akan mengembalikannya kepadamu sebagaimana adanya. Jika kakak senior itu memutuskan dan mengakui kekalahan, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Jika dia harus berjuang keras, maka jangan salahkan dia atas kekejaman dan kekejamannya. Sudut mulut Lin Bai tersenyum dingin. Bab 4459 Ilusi. Setelah Lin Bai dan batu hati Tao dari pria berpakaian putih menyatu, banyak orang di kejauhan mengalihkan pandangan mereka. Bocah ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Untungnya, dia memenangkan batu daosin, dan dia akan segera mengirimkannya. Siapa yang tidak baik untuknya, selain banci ini? Meskipun kondisi kultivasi yang ditekan berada pada level Daozun, banci ini masih memiliki informasi internal tentang alam Tao dan dewa. Secara khusus, 10.000 keinginan mempesona keterampilan ilahi, miliknya dikatakan membuat biksu terkemuka langsung merosot ke dunia dan jatuh ke dalam kondisi rahasianya. Diperkirakan bocah itu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Di kejauhan, seseorang berbisik dan menatap Lin Bai dengan senyum menghina. Mengenai kompetisi seni bela diri yang akan datang antara Lin Bai dan pria berpakaian putih, mereka jelas lebih optimis tentang pria berpakaian putih. Bagaimanapun, pria berpakaian putih adalah kultivasi alam Taoisme dan dewa di sekte tersebut. Meskipun dia bukan murid utama, keterampilan sihir ilusinya, yang dilahirkan sendiri, tidak begitu mudah diprovokasi di mata seniman bela diri biasa. Pria berpakaian putih yang ahli dalam seni bela diri, bernama Wan Yu Misengong, adalah semacam kekuatan sihir Taoisme. Dikatakan bahwa begitu dilakukan, sang master akan segera pingsan dan mati di alam mimpi. Bahkan para biksu terkemuka yang telah mencapai Tao tidak dapat menahan godaan wilayah ilusi. Banyak seniman bela diri telah terpesona oleh ilusi pria berpakaian putih.
Bahkan pada saat kematian mereka, mereka tidak dapat melarikan diri dari ilusi. Adik seperguruan, berhati-hatilah. Dengan senyum lembut, pria berpakaian putih itu tiba-tiba melintas di depan Lin Bai, berubah menjadi asap hitam dan menghilang di depan Lin Bai. Ketika dia muncul kembali, dia menyerbu ke Lin Bai, membawa kekuatan yang tak tertandingi, dan bergegas ke Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin dan menjalankan seluruh kekuatan kultivasi tubuhnya. Tubuh Tao Lima Elemen memadatkan angin yang kuat. Dia ingin memblokir tinju itu dengan kekuatan tubuhnya. Namun, pada saat tinju ini, kejadian tak terduga Lin Bai terjadi. Pukulan itu mengenai dada Lin Bai, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Untungnya, Lin Bai menstabilkan tubuhnya tepat waktu. Jika tidak, dia mungkin langsung jatuh ke kehampaan. Bagaimana mungkin? Lin Bai berlutut dengan satu kaki, batuk darah di mulutnya. Dia perlahan berdiri dan menatap pria berbaju putih itu. Rasa sakit yang hebat di dadanya membuat kelima inderanya terdistorsi. Dalam ujian selama ribuan tahun, semua seniman bela diri di tingkat Taoisme dan abadi ditekan. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan tingkat Daosun. Dengan kekuatan lima elemen Taoisme, mereka dapat menembus pertahananku dengan satu kepalan tangan. Dalam ujian kuno, seharusnya tidak lebih dari satu tangan. Apakah aku sangat sial? Aku bertemu dengan salah satu, angkat tangan, begitu aku muncul. Lin Bai bergumam dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, Lin Bai merasa itu salah, itu tidak benar. Bahkan jika dia bisa menghancurkan tubuh Tao Lima Elemenku, itu tidak akan menyakitiku begitu parah dengan satu pukulan. Setelah Lin Bai dipukul oleh pria berbaju putih, dia langsung tertawa, adik seperguruan, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Lin Bai, dengan wajah muram, tidak berbicara dengan pria berbaju putih. Sebaliknya, dia melangkah keluar dan bergegas ke pria berbaju putih dalam jarak 1 kilometer. Area pedang seluas 1 inci persegi segera diletakkan. Tubuh Lin Bai tiba-tiba menyala dan muncul di belakang pria berbaju putih. Kekuatannya yang kuat terkonsentrasi pada tinjunya dan tinjunya dengan kuat mengenai punggung pria berbaju putih. Tetapi apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Lin Bai terjadi lagi. Lin Bai memukul pria berbaju putih di punggungnya, tetapi pria berbaju putih itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang di bawah tinju Lin Bai, yang membuat tinju Lin Bai kosong. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa lolos dari penangkapan bidang pedang inci persegi? Tidak lama kemudian dia bertemu Lin Baiyu, tetapi dia tidak bisa memahami pedang. Asap hitam mengembun dari jarak 500 meter dari Lin Bai dan berubah menjadi seorang pria berpakaian putih, adik seperguruan, kau tidak memukulku lagi. Wajah Lin Bai begitu muram sehingga ia terus berpikir tentang apa yang sedang terjadi. Dapatkah ia menembus pertahanan tubuh Tao Lima Elemenku dan menghindari penangkapan area pedang inci persegi? Apakah ada prajurit sekuat itu dalam ujian abadi ini? Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati. Ada banyak seniman bela diri dalam ujian selama ribuan tahun. Ada juga banyak prajurit di tingkat Daoshen dan Daosian. Tetapi Lin Bai tidak percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menembus tubuh Tao Lima Elemen dan bidang pedang inci persegi Lin Bai setelah alam kultivasi mereka ditekan. Bahkan Jiang Xuanzu dan Murong Chuan merasa itu tidak mungkin. Siapa orang ini? Dengan pencapaian yang luar biasa. Lin Bai berbisik pada dirinya sendiri, tetapi tidak mendahului, tetapi berdiri di tempat, menunggu orang ini bergerak. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu menggoyangkan tubuhnya dan membunuh Lin Bai lagi. Lin Bai membalas dengan pukulan punggungnya. Ketika tinjunya menyentuh sosok pria berpakaian putih itu, dia berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menyebar dari bawah tinju Lin Bai dan muncul di belakang Lin Bai lagi. Lin Bai berhenti lagi. Di antara gerakan kedua pria itu, pria berpakaian putih menyerang ratusan gerakan, dan Lin Bai langsung menerimanya. Namun, dia tidak mampu melawan pria berpakaian putih itu. Dia benar-benar dipukuli oleh pria berpakaian putih itu. Tidak. Salah. Tidak. Ketika bertarung dengan pria berpakaian putih itu, Lin Bai merasa semakin salah. Metode tubuh pria berpakaian putih itu seperti hantu, muncul di mana-mana dalam sekejap. Itu seperti teror pemberontakan Cunjian. Dia tampak tak terkalahkan di sini. Tidak peduli bagaimana aku menyerang, aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Lin Bai tiba-tiba menyadari di matanya bahwa selain berada dalam ilusi, Castor dapat mengubah medan, posisi tubuh, dan menyerang sesuka hatinya sesuai dengan pikirannya sendiri. Selain ilusi, Lin Bai tidak dapat membayangkan cara seperti apa yang bisa begitu memberontak. Apakah ini ilusi?
Lin Bai tiba-tiba mengerti bahwa setelah sebuah pukulan mematahkan bentuk tubuh pria berbaju putih, matanya tiba-tiba terbuka, mata Dharma Shuro. Mata Lin Bai meledak dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Tinju pria berbaju putih yang menyerang di depannya telah mengenai wajah Lin Bai. Namun, pada saat Sura membuka matanya, dia menghilang. Ketika hantu itu menghilang, Lin Bai melihat bahwa pria berbaju putih itu tidak pernah bergerak. Berdiri 1 kilometer jauhnya, dia menertawakan Lin Bai. Ketika Lin Bai jatuh ke dalam ilusi, para seniman bela diri di sekitarnya melihat Lin Bai seolah-olah dia sedang melihat badut. Mereka melihat pria berbaju putih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, sementara Lin Bai melompat-lompat seperti badut, terkadang meninju, terkadang terbang, terkadang menghindar, terkadang wajahnya bermartabat, dan terkadang tatapan matanya membunuh. Sayang sekali. Anak itu akan mati di alam mimpi oleh banci itu. Banyak orang dapat melihat bahwa Lin Bai telah berada dalam ilusi orang kulit putih. Bab 4460, beri dia rasa obatnya sendiri. Ketika mata Sura terbuka, ilusi yang diatur oleh pria berpakaian putih itu menghilang seketika, dan Lin Bai kembali ke dunia nyata. Di dunia iblis, jika tingkat sihir berarti dibahas, jika mata Sura mengenali yang kedua, maka tidak ada yang berani mengenali yang pertama. Sekte Sura dulunya adalah sekte raksasa di dunia iblis selama ratusan ribu tahun. Akar sekte itu adalah sihir mata Sura. Ketika sekte Sura makmur, banyak prajurit di dunia iblis semuanya terpesona oleh kedatangan para pengikut sekte Sura. Karena ilusi sekte Sura dikatakan tak terkalahkan di dunia iblis, tetapi matanya dapat melihat semua ilusi. Jika bukan karena sekte boneka sihir yang menghancurkan sekte Sura, sekte besar ini mungkin masih dapat menjangkau hari ini. Setelah Lin Bai melepaskan diri dari ilusi, dia menemukan bahwa pria berpakaian putih telah berdiri 100 meter jauhnya dan menatapnya sambil tersenyum. Senyumnya penuh dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia sedang menonton trik monyet. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hatinya, bagaimana dia mengatur ilusi itu. Apakah dia juga dapat mempraktikkan mata Dharma? Membuka mata Sura, Lin Bai dengan hati-hati menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia menemukan bahwa ada sedikit cahaya bintang putih yang mengambang di udara. Pada awalnya, dia tidak memperhatikannya. Sampai sekarang, ketika Lin Bai melepaskan diri dari ilusi, dia menemukan bahwa cahaya bintang ini agak tidak biasa. Lin Bai mengulurkan tangan untuk menangkap bintang. Cahaya itu meleleh di dalam hatinya, tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, itu meleleh ke dalam tubuh Lin Bai. Begitu. Apakah itu seperti semacam ilusi serbuk sari? Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari, susunan serbuk sari dan ruang, ketika mengobrol denganku, biarkan aku cukup serbuk sari masuk ke tubuhku, biarkan aku tersesat di alam mimpi. Lalu tadi dia berdiri di sana dengan sabar menjelaskan kepadaku aturan-aturan istana surgawi tertinggi, untuk menunda waktu, menunda sampai aku memakan cukup serbuk sari, biarkan aku jatuh ke dalam ilusi. Ketika Lin Bai bertanya kepada pria berbaju putih tadi, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada jawaban pria berbaju putih. Dia tidak memperhatikan bahwa serbuk sari itu tersebar di angkasa. Ketika Lin Bai mengetahuinya, sudah terlambat untuk bertobat. Jika Lin Bai tidak memiliki mata Dharma Sura, dia bisa menerobos alam mimpi. Jika dia adalah seniman bela diri lainnya, dia pasti sudah mati di alam mimpi. Melihat Lin Bai tidak bergerak, senyum di wajah pria berbaju putih itu berangsur-angsur mengeras. Dia segera memegang formula di tangannya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Ruang di depan Lin Bai kabur lagi, dan sosok yang mirip dengan pria berbaju putih bergegas dari kejauhan, seolah-olah dia ingin menarik Lin Bai ke alam mimpi lagi. Namun dengan kedipan mata Sura, ilusi tersebut dapat langsung hancur. Pria berpakaian putih itu maju mundur beberapa kali, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kening. Apa yang salah dengannya? Apakah kamu mati dalam fantasi? Di alam mimpi yang diatur oleh pria berpakaian putih, Lin Bai telah menghadapi serangan yang kuat, karena dia akan bergerak maju mundur seperti yang dia lakukan tadi, terus-menerus bertahan dan melawan. Tapi sekarang Lin Bai tiba-tiba berhenti, dan pria berpakaian putih tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai dapat melepaskan diri dari ilusi dalam sekejap. Lin Bai menatap pria berpakaian putih, dan melihat bahwa dia mencubit formula yang ringkas dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu, tampaknya dia sedang menggerakkan operasi ilusi. Lin Bai melihatnya sebentar dan berkata sambil tersenyum, trik kakak seperguruan sudah berakhir. Pria berpakaian putih itu tiba-tiba menjadi dingin dan menatap Lin Bai dengan linglung, kamu, apakah kamu keluar dari fantasi? Aku meremehkan kakak seperguruanku,
tetapi aku tidak menyangka akan hampir terkena oleh caranya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, namun, dengan hormat, fantasi kakak seperguruan itu sangat rentan. Karena kakak seperguruan itu suka bermain sihir, adik seperguruan itu akan bermain dengannya. Pria berbaju putih itu menatap Lin Bai dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, matanya bertabrakan dengan mata Lin Bai. Dalam sekejap, pria berbaju putih itu merasakan penglihatannya mulai kabur dan ruang di sekitarnya mulai berputar. Tampaknya dia ditarik ke ruang lain oleh kekuatan misterius. Setelah ruang itu berputar beberapa saat, pria berbaju putih itu mendongak dan melihat sekeliling. Di sini ada sebidang tanah hangus. Gunung-gunung dekaden di kejauhan menyemburkan api dan magma. Di langit merah darah, ada bulan darah merah tergantung di dalamnya, seperti mata yang menatap pria berbaju putih itu. Tempat apa ini? Pria berbaju putih itu tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, ada getaran di tanah hangus di kejauhan. Tampaknya ada sesuatu yang besar perlahan-lahan mempelajari kitab suci. Pria berpakaian putih itu mendongak dan melihat monster dengan ukuran 100 kaki terungkap dari sisi lain gunung. Monster itu tingginya 100 kaki. Dia diikat dengan rantai dan memegang garpu baja di tangannya. Ketika dia membalikkan gunung, sepasang mata banteng besar melotot ke pria berpakaian putih itu. Dia takut ke tanah. Monster itu mengeluarkan rantai besinya dan melemparkannya. Dia mengikat kakinya dan menyeretnya ke depan. Ini fantasi, ini fantasi. Pria berpakaian putih berkata dengan tergesa-gesa, mereka palsu, semuanya palsu. Tauren menyeret pria berpakaian putih itu ke celah di bumi, dan melemparkan pria berpakaian putih itu ke bawah. Di bawah celah itu, magma yang bergulir dan gelembung api merah meledak keluar. Melihat dirinya jatuh ke magma, pria berpakaian putih itu sangat ketakutan dan berkeringat sehingga dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri, ini adalah ilusi, ini adalah ilusi. Ini adalah ilusi. Ah! Ah! Meskipun pria berbaju putih selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah ilusi, ketika tubuhnya jatuh ke magma, rasa terbakar itu sangat jelas. Bubur api itu segera melahap tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mati, tenggelam dalam magma, menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku harus melepaskan diri dari fantasi. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, pria berbaju putih secara alami memahami cara melepaskan diri dari ilusi. Dia dengan cepat mengambil beberapa harta karun dari tas penyimpanannya, mencoba untuk menghancurkan ilusi dan menariknya kembali ke dunia asalnya. Namun, setelah bereksperimen dengan beberapa jenis harta karun, pria berbaju putih itu terkejut menemukan bahwa harta karun yang telah ditembusnya tidak dapat membuatnya kembali ke dunia asalnya. Bagaimana mungkin itu tidak efektif? Bagaimana mungkin itu tidak efektif? Ah! 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 Menjalankan senjata ajaib itu ingin menghancurkan ilusi, tetapi rasa sakit yang membakar di magma membuat pikiran pria itu berangsur-angsur terdistorsi. Pada saat ini, Tauren mengulurkan tangannya untuk menarik rantai besi, menarik pria berpakaian putih keluar dari magma, dan kemudian berjalan maju ke sepotong gunung pedang. Tauren menempatkan pria berpakaian putih di puncak gunung. 1 inci daging dan darah terpotong dan pria berpakaian putih menjerit. Ah! Di atas batu hati, Lin Bai memegang lengannya di tangannya dan duduk di samping. Dia menatap pria berpakaian putih di depannya. Fitur wajahnya bengkok dan dia sangat kesakitan. Dari waktu ke waktu, ada jeritan jantung dan paru-paru yang merobek dari mulutnya. Dia mengatupkan giginya dan menggertakkan giginya. Adik seperguruan muda. Pada saat ini, pria berpakaian putih itu berteriak. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kakak seperguruan memanggilku? Di alam mimpi, lelaki berpakaian putih mendengar suara Lin Bai bergema di alam mimpi, lalu ia berteriak dengan tergesa-gesa, bunuh aku. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. Lelaki berpakaian putih itu menderita penderitaan yang tak terlukiskan dalam fantasinya. Saat ini, pikiran dan nalarnya benar-benar hancur. Ia tidak ingin bertahan hidup, tetapi ingin mati. Mungkin kematian adalah semacam pembebasan dalam fantasi neraka yang dibuat oleh Lin Bai.